Saya akan membahas tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran matematika wajib di kelas 10 MIPA 1 hingga 3 tahun pelajaran 2022-2023 bersama saya Sri Eli Mulyani dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Ini masih tayangan pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran matematika, khususnya matematika wajib. Saya ulangi kembali, khususnya saya pelajari dari kelas 10 MIPA 1 sampai 3 semester 1 ini yang saya susun dan saya coba buat proses pemecahan masalah berikut penyelesaiannya. Oke, kita awali dari mana permasalahan ini berawal. Nah, sumber rujukan dari permasalahan siswa saya dapatkan berdasarkan data hasil ulangan harian dan pengamatan selama kegiatan pembelajaran berlangsung pada setiap kelas yang saya ajar, yaitu kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, dan MIPA 3. Diperoleh nilai-nilai yang sangat rendah pada materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini nilai begitu rendah hampir tiap kelas ya. Nah, selanjutnya berdasarkan rujukan tersebut, saya juga melihat nilai rata-rata ulangan harian siswa pada setiap kelas. Nah, ini nilai harian atau rata-rata siswa pada tiap kelas. Ya, ini ada nilai rata-rata kelas MIPA 1, 10 MIPA 1, lalu ini 10 MIPA 2, dan 10 MIPA 3. Nampak untuk kelas 10 MIPA 2 itu paling rendah. Ya, ini apa yang terjadi? Selanjutnya, berdasarkan data-data tersebut, nah itu paling rendah MIPA 3. Berdasarkan data-data tersebut, deskripsi masalah yang dihadapi adalah pertama, dinamika belajar siswa pada setiap kelas nyaris sama, yaitu kurang aktif, kurang responsif, kurang fokus, dan cenderung menerima materi yang disampaikan guru dengan cemas, seolah takut ditanya. Hanya beberapa siswa yang merespon tinggi. Jadi siswa itu seperti tidak siap, takut ditanya, karena mereka merasa tidak punya bekal. Lalu yang kedua, saat guru melemparkan pertanyaan yang sederhana, khususnya operasi aljabar yang paling sederhana pun, beberapa siswa pada setiap kelas terlihat kesulitan dengan mengeluh, seolah tidak mempunyai bekal materi dasar yang mendukung siswa tersebut mampu menjawab pertanyaan yang dilemparkan. Nah, yang menjawab masih orang yang sama, jadi orang itu saja. Ya, yang lainnya banyak yang tidak siap. Kemudian yang ketiga, beberapa siswa pada setiap kelas refleks menjawab sekenanya saat guru melemparkan pertanyaan tentang operasi aljabar yang sederhana, yaitu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada dua bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Banyak siswa cenderung menjawab dengan mengira-ngira atau mencoba-coba atau menerka-nerka, jadi tidak yakin dalam menjawab pertanyaan ilmu pasti. Jadi seperti bukan menjawab ilmu pasti ya, karena dengan kira-kira gitu. Oke. Nah, untuk berdasarkan deskripsi tadi, akar permasalahan yang saya amati, pertama, apa yang menyebabkan siswa menjawab operasi aljabar yang sangat sederhana saja, tidak mampu dan cenderung menebak-nebak. Lalu yang kedua, mengapa nilai rata-rata hasil ulangan siswa pada setiap kelas hampir semuanya sama dan menghasilkan angka yang rendah? Nah, yang ketiga, pertanyaan yang muncul dari saya adalah apakah ada korelasi antara pelaksanaan tes secara daring atau online melalui Google Form yang biasa diberikan oleh guru dengan hasil tes yang sudah mereka atau siswa laksanakan secara offline? Dan yang keempat, mengapa banyak siswa yang masih tidak mampu menjawab dan menyelesaikan soal-soal tentang persamaan dan pertidaksamaan aljabar, padahal termasuknya boleh dikatakan dasar. Gitu. Nah, dari akar permasalahan tadi, saya coba mengambil alternatif solusinya. Di antaranya satu,
guru harus mengubah format tes daring atau online dalam bentuk pilihan ganda atau PG dengan tes luring atau offline dalam bentuk soal uraian atau esai. Hal ini agar kemampuan siswa secara individu teruji dan menghasilkan daya pembeda antar siswa. Kita tahu anak dengan menggunakan tes online atau secara daring, apalagi berbentuk pilihan ganda, bisa menebak-nebak ya, tinggal mengklik A, B, C, D, atau E, bahkan tinggal nanya ke temannya karena sifatnya online tanpa pengawasan. Tetapi dengan tes offline atau tatap muka, kita usahakan membuat soal yang berbentuk soal uraian atau esai. Lalu alternatif yang kedua, guru harus mengulang dengan menjelaskan secara detail bagaimana cara menyelesaikan operasi aljabar bilangan bulat positif dan negatif dengan menggunakan garis bilangan agar lebih real. Jadi kalau dengan menggunakan garis bilangan, siswa bisa melihat mana bilangan positif, negatif, arah ke kiri, ke kanan, begitu juga nol, dan guru menjelaskannya secara detail agar mereka lebih memahami. Dan yang ketiga, siswa harus terus diupayakan dilatih ke depan maupun secara tertulis dengan memperlihatkan langsung menggunakan garis bilangan dalam menyelesaikan operasi aljabar bilangan bulat. Nah, yang keempat, alternatifnya adalah siswa yang dinilai masih lemah dalam operasi aljabar harus terus diberikan latihan soal dari mulai tingkat dasar, menengah, hingga akhirnya dapat menerapkan dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan yang tengah dibahas pada materi di kelas 10 ini. Nah, itu beberapa alternatif solusinya untuk menjawab kenapa siswa mengalami kesulitan dalam mengoperasi aljabar bilangan bulat. Nah, selanjutnya hasil pemecahan masalah yang didapat setelah siswa di-drill dengan menggunakan garis bilangan, tampak setelah melaksanakan remedial ada perubahan yang cukup signifikan. Di sini rata-rata siswa sudah mengalami kenaikan. Untuk kelas MIPA 1 ini menjadi 76,44. MIPA 2 cukup tinggi menjadi 78,03 yang tadinya 3,33 ya. Sekarang MIPA 3 menjadi 75,47. Jadi ada kemajuan atau kenaikan yang cukup signifikan setelah diadakan atau dilaksanakan alternatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, ini cukup tinggi hasil perubahannya. Nah, dengan berdasarkan alternatif penyelesaian masalah tadi, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan hasil tes semula yang menghasilkan nilai rata-rata yang rendah, maka dapat disimpulkan bahwa siswa secara umum masih belum memahami operasi aljabar yang sederhana sebagai dasar untuk bisa menyelesaikan materi persamaan dan pertidaksamaan di kelas 10. Dengan alasan saat SMP, guru tidak menjelaskannya secara detail, tidak menggunakan garis bilangan, karena proses pembelajaran dilaksanakan secara online. Mungkin lebih banyak menampilkan dengan menggunakan video ya, bahkan siswa sendiri mungkin tidak menyimaknya karena secara online tidak ada pengawasan lah yang full. Kemudian yang kedua, setelah guru menjelaskan secara detail bagaimana menyelesaikan operasi aljabar dengan menggunakan garis bilangan, maka berangsur banyak siswa mulai memahami cara menyelesaikan operasi aljabar dengan benar, tidak menerka-nerka atau menebak-nebak lagi. Nah, yang ketiga, hasil tes yang semula menghasilkan nilai yang menukik turun berangsur merangkak naik setelah dilakukan remedial, sehingga nilai itu jadi ada perubahan, mulai merangkak naik. Ini berarti bahwa siswa sudah memahami operasi aljabar pada bilangan positif maupun negatif. Oke, pada slide terakhir ini saya ingatkan kembali bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, setiap tindakan pasti ada hasilnya sebagai buah dari tindakan yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video pemecahan masalah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.